Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya, Ibu Windy Rizky Putri, bersama dengan Pak Riko Andreas, kita akan melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Jadi hari ini kita berada pada pertemuan kedua dengan topik hubungan hukum tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Dalam mata kuliah ini ada pencapaian mata kuliah yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan mengenai hukum tata negara dan juga konsep-konsep kenegaraan. Kemudian juga subcapaian mata kuliah yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Jadi di sini saya dan Pak Riko akan berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian apakah antara hukum tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya itu memiliki hubungan dan hubungannya itu seperti apa gitu ya. Yang mana hukum tata negara itu dapat kita bedakan menjadi 4 gitu ya. Ada hukum tata negara umum, hukum tata negara positif, hukum tata negara statis, dan hukum tata negara dinamis. Yang pertama, hukum tata negara umum. Ketika teman-teman mendengar istilah umum, kira-kira apa yang ada dalam benak-benak teman-teman sekalian? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Ketika ada kata umum, itu apa yang dapat teman-teman pikirkan? Mungkin Bu Ainul bisa memberikan pendapatnya? Cari dulu. Kalau umum itu contohnya yang saya pikirkan ya Bu, itu berlaku untuk semua orang seperti itu, tidak spesifik seperti itu. Baik, sangat bagus sekali ya bahwa kalau kita melihat hukum tata negara secara umum, artinya hukum tata negaranya ini tidak terikat terhadap ruang dan waktu tertentu. Jadi dalam hukum tata negara umum ini kita membahas baik dari asas, prinsip maupun teori. Adapun contohnya misalnya terkait dengan bentuk negara, yang mana negara itu ada yang berbentuk negara kesatuan, ada juga yang berbentuk misalnya negara serikat gitu ya. Jadi tidak terikat kepada sebuah ruang dan waktu tertentu. Sedangkan hukum tata negara positif itu terikat ruang dan waktu. Misalnya kita mempelajari bagaimana hukum tata negara Indonesia seperti itu ya. Misalnya bagaimana negara Indonesia ini memiliki prinsip bahwa negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana tentu berbeda ketika kita melihat bagaimana hukum tata negara positif di Inggris yang bersifat monarki dan juga adanya peran ratu yang juga dominan di sana. Kemudian hukum tata negara statis dan hukum tata negara dinamis. Hukum tata negara statis, ketika teman-teman mendengar istilah statis, apa yang terbayang ketika teman-teman mendengar istilah statis? Kalau statis itu ini bukan Bu ya? Sesuatu yang bisa berubah-ubah itu Bukan. Oh, Statis itu lebih diam gitu. Tetap ya Bu ya, nggak berubah-berubah ya? Baik, benar sekali ya, kalau kita mendengar istilah statis, maka ini lebih kepada hukum tata negara itu bersifat diam gitu ya. Artinya apa? Ini hukum tata negaranya itu tidak mengikuti dari perkembangan zaman gitu ya. Yang mana hukum tata negara statis ini kalau kita analogikan seperti misalnya denah dalam suatu rumah gitu ya. Jadi denahnya itu sudah ada, sedangkan hukum tata negara dinamis itu adalah bagaimana hukum tata negara dalam artian luas. Jadi kalau hukum tata negara statis itu hukum tata negara secara sempit atau yang kita kenal dengan HTN, dan hukum tata negara dinamis itu secara luas, yang mana dalam hal ini lingkupnya juga ada hukum administrasi negara. Kemudian kita ingin melihat hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara. Jadi teman-teman yang mana hari ini kita berada pada semester 4 tentu sudah lulus ya dalam mata kuliah ilmu negara. Yang mana kalau mata kuliah ilmu negara ini adalah bersifat lebih abstrak, lebih teoritis begitu ya. Yang mana tidak terikat pada ruang dan waktu tertentu. Jadi ilmu negara ini dan hukum tata negara ini objeknya sama-sama negara. Namun pada ilmu negara ini kita akan lebih mempelajari bagaimana misalnya teori asal mula negara, kemudian bagaimana sifat hakikat dari suatu negara, kemudian bagaimana pemikiran dari pandangan para ahli gitu ya. Yang mana ilmu negara yang mana
hal yang nantinya akan kita gunakan atau kita praktikkan secara langsung dalam mata kuliah hukum tata negara, gitu ya. Yang mana hukum tata negara itu lebih bersifat praktik dan juga terikat oleh ruang dan waktu. Misalnya hukum tata negara Indonesia, Inggris, Malaysia, gitu ya. Yang mana ilmu negara ini lebih bersifat abstrak dan juga universal, artinya tidak berlaku secara langsung dalam suatu negara tertentu. Kemudian ada hubungan hukum tata negara dan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Nah, ini di sini ada gambar kerangka manusia ya. Jadi Berens mengumpamakan ilmu hukum tata negara itu bagaikan kerangka atau tulang belulang gitu ya. Sedangkan ilmu politik itu ibarat daging begitu ya, daging dalam tubuh manusia. Yang mana ketika misalnya daging itu tidak ada kerangkanya, maka akan menyebabkan tidak beraturan begitu ya, karena tidak ada susunan dari kerangka tersebut gitu. Yang mana tentunya antara hukum tata negara dan ilmu politik itu tidak bisa kita pisahkan gitu ya, karena juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan juga selain ilmu politik ada hubungannya juga dengan ilmu sosiologi, karena selain kita ada suatu kerangka hukum, adanya perkembangan dari politik tertentu, juga ada realitas dalam masyarakat atau ilmu sosiologi yang diibaratkan adalah sebagai darah dalam tubuh manusia gitu ya. Jadi antara hukum tata negara dan ilmu politik serta sosiologi itu memiliki hubungan atau keterkaitan satu dengan yang lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya, karena Pak Riko ini merupakan cukup ahli ya di bidang hukum administrasi negara, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riko. Kepada Pak Riko, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Windy. Silakan duduk kemudian. Di sini kawan-kawan juga bisa pahami terkait dengan variabel bebas dan variabel terpengaruh ya. Ada beberapa yang bisa dipahami. Yang pertama konfigurasi politik antara kenegaraan, yang kedua demokrasi dan responsif ya, populistik ya. Jadi antara negara dengan sistem kenegaraan itu ada yang memang dia kekuasaan, ada juga yang terkait dengan perjalanan kenegaraan. Dari konfigurasi politik yang demokratis melahirkan produk hukum yang responsif. Jadi ketika berbicara soal negara kita sebagai negara demokrasi, harusnya itu berjalan dengan responsif. Jadi aturan-aturan yang dibuat itu adalah kepentingannya untuk kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana dengan konfiguratif? Berarti kolon. Nah, kolon ini dalam artian masih keterbelakangan. Jadi kepentingan undang-undang itu bukan ditujukan kepada kepentingan masyarakat, tetapi di kepentingan itu berlaku untuk biasanya bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi yang berlaku. Jadi masih tradisi yang lalu-lalu yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya. Ya. Nah, hukum dan dinasti politik ini yang berkaitan dengan kenegaraan juga, bahwa hierarki kepolitikan ini berjalan mulai dari 1945 di era Soekarno. Kita berbicara perjalanan lagi di era Soeharto, itu ada dinasti-dinasti politik yang memang harus dipahami sebagai satu kesatuan perubahan demokrasi. Nah, dinasti politik yang terjadi di era Soekarno itu memang dinasti mulai dari bagaimana pemilihan itu diibaratkan sebagai sebuah demokrasi, tapi nyatanya itu sebagai sudah tahu siapa yang menang di era pemilihan Soeharto. Nah, ini yang sebagai dinasti politik atau dinasti kekuasaan. Contohnya banyak lagi, mungkin di era sekarang ada di bupati. Nah, misalnya contohnya bupati mana yang turun menurun. Mungkin di Palembang ini dulu ada yang mungkin Alek Nurdin. Di bupati mana lagi anaknya. Nah, ini yang dinamakan sebuah dinasti politik. Cukup paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya adalah hukum dinasti politik ini berkaitan dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Nah, bahwasannya ketika berbicara soal demokrasi, hukum hak asasi manusia itu harus ditegakkan. Karena seyogyanya ketika berbicara demokrasi, maka juga sejalan dengan hak asasi manusia, yaitu tertuang bagaimana konvensi-konvensi itu dibentuk untuk sebagai
sebagai bentuk untuk negara itu tidak berlaku otoriter. Nah, ini yang harus dipahami sebagai konvensinya agar negara ini berjalan dengan baik. Nanti dibaca sendiri, PPT-nya nanti dikasih. Selanjutnya hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Ini juga penting. Kalau berbicara hukum tata negara itu dalam arti diam, tapi kalau berbicara soal hukum administrasi negara itu dalam arti bergerak. Nah, ini perbedaan yang mendasar. Ketika berbicara soal tata negara itu adalah lembaga-lembaga negara. Kalau berbicara soal administrasi negara, bagaimana pelaksanaan negara itu sehingga bisa melaksanakan. Contohnya, misalnya negara itu mau melakukan sesuatu, pasti dibentuklah suatu aturan atau undang-undang. Contohnya lagi soal kepegawaian, yang melaksanakan itu negara, otoritasnya negara, tetapi yang melaksanakan untuk sebuah kepegawaian adalah misalnya pembentukan SK. Nah, ini yang harus dipahami. Dari sini bisa diimplementasikan antaranya hukum tata negara dalam arti diam, bagaimana dengan hukum administrasi negara dalam arti bergerak. Jadi bagaimana menggerakkan suatu negara dengan hukum administrasi apa? Negara. Nah, selanjutnya hukum publik. Nah, memisahkan antara hukum tata negara dan hukum internasional. Jadi gampang saja melihatnya, yaitu menelaah dengan mengatur mengenai organisasi negara. Jadi tata negara itu organisasi negara. Ada apa saja? Ada lembaga DPR. Itu masuk dalam lembaga apa? Legislatif. Ada juga yudikatif. Yudikatif itu lembaga peradilan. Ada juga eksekutif. Eksekutif itu lembaga dari pemerintahan. Nah, itu ya. Nah, hukum internasional publik mempelajari dan mengatur mengenai hubungan-hubungan eksternal dari negara. Jadi kalau tata negara itu lembaga-lembaga negara, tapi kalau berbicara hukum internasional itu berbicara dengan publik. Jadi hubungan negara Indonesia dengan Timor Leste, Indonesia dengan Brunei, ini diatur dengan hukum internasional atau internasional publiknya. Juga ada lembaga internasional, contohnya apa? WHO, ya kan? Ada apa lagi? PBB. Nah, ini kan berhubungan bagaimana dinamika hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Kalau berbicara hukum internasional, ada lembaga negara juga bisa berhubungan, misalnya diplomatik. Nah, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Arab Saudi misalnya. Nah, ini yang harus dipahami sebagai hukum publiknya. Ini bisa dilewatkan soal tata negara dan filsafat, ini bisa dibaca sendiri terkait ini. Nah, ini yang agak penting di sini harus dipahami. Jika tatanan hukum memiliki jarak dengan kenyataan, tetapi tidak sepenuhnya lepas dari kenyataan. Nah, ketika berbicara soal aturan, memang seyogyanya peraturan itu dibuat untuk kemaslahatan umat. Tapi nyatanya banyak juga terjadi ketika membuat aturan itu hanya kepentingan sesaat, dalam artian kepentingan golongan. Nah, ini yang harus dipahami, bagaimana mereduksi sebuah tatanan hukum tata negara ini bukan hanya diimplementasikan dalam keuangan, dalam lingkup kecil, tapi juga bisa diimplementasikan kepada masyarakat luas. Ya, paham ya? Nah, ini bisa dibaca nanti. Nah, ini ya, ini terkait teori dan faktanya yang sangat signifikan. Maka kita berbicara wadah perwakilan rakyat, ada DPR, apalagi DPD. PRD itu kabupaten kota. Nah, ini beberapa wadah yang bisa menyuarakan. Harapannya ketika berbicara soal dewan, mulai dari DPRD kabupaten kota, provinsi hingga sampai ke DPR RI, ini sebagai jembatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi negara melalui administrasi negara. Tetapi pada faktanya ini sangat tidak relevan. Ada yang bermutar-mutar, dalam artian ketika berbicara soal civil society ternyata banyak yang terjadi. Misalnya saat ini heboh kasus dewan naik gajinya, jadi satu hari 3 juta. Nah, ini menjadi fakta. Harusnya representatif ketika berbicara soal dewan itu sebagai wakil rakyat, bukan sebagai tuan rakyat. Jadi dia harus mewakili rakyat, bukan sebagai tuannya rakyat. Nah, ini harus dibalik. Pola pikir ini yang harus diterapkan. Nanti kawan-kawan di sini kalau ada yang menjadi dewan, nah pola pikir ini yang harus dibalik. Amin, Pak. Nah, mungkin itu tadi ya singkat terkait dengan
lembaga HTN dalam artian tata negara ini berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Kita harus pahami tidak bisa satu ilmu itu berdiri sendiri, tapi ada rumpun ilmu yang membangunnya. Jadi ada keterkaitan antara hukum tata negara dengan ilmu-ilmu yang lain. Bisa itu dengan ilmu negara, bisa itu ilmu politik, bisa juga ilmu negara. Baik, terima kasih kepada Pak Riko, sangat komprehensif dan sangat menarik sekali ya ketika kita berbicara mengenai hukum tata negara. Sebelum menutup sesi perkuliahan kita pada hari ini, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, silakan Resita. Ini mau nanya sama Pak Riko tadi ya, mungkin terkait dengan dinasti politik ya Pak ya. Tadi kan saya dengar tadi Bapak membahas sedikit tentang dinasti politik. Nah kalau misalnya kita sampai tahu ya Pak ya, dinasti politik itu ada di sekitar kita ngapain ya Pak ya? Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa atau masyarakat biasa gitu, untuk mencegah hal tersebut Pak. Mungkin bisa Bapak jabarkan, terima kasih. Iya. Sebelum saya jawab, ada yang bisa bantu jawab? Mungkin Ibu Santriana mungkin bisa membantu jawab ketika ada dinasti politik misalnya di lingkungan sekitar rumah atau terkait pemimpin di suatu daerah tertentu, bagaimana sikap Santriana sebagai mahasiswa? Enggak. Aku jadi saya bisa bantu jawab Bapak. Ya, silakan. Mungkin kalau dibilang lupa Bu. Pak, saya mau membantu. Oh iya, silakan. Mungkin saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan juga sebagai masyarakat, saya akan terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Tentu kita sebagai masyarakat, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum, kita tidak boleh apatis terhadap situasi politik di negara ini seperti itu. Dan untuk kedepannya mungkin kita harus lebih selektif lagi dalam memilih pemerintah ya, memilih anggota dewan seperti itu. Kita jangan mau disuap, jangan mau memilih pasangan fajar ya. Pokoknya kita harus benar-benar menganggap bahwa suara kita ini untuk politik, untuk pemilu itu sangat berharga. Mungkin dari saya itu Pak. Iya, saya bisa tambahkan sedikit. Memang terkait dinasti politik ini sejatinya memang sudah lama terjadi di era Soeharto, bahkan di era reformasi hari ini pun masih terjadi dinasti politik. Misalnya kita bisa nggak muluk-muluk kita berbicara soal Joko Widodo waktu menjabat sebagai presiden, dia memang nggak menyatakan eksplisit untuk memajukan anaknya, tapi di hari ini anaknya menjadi wakil presiden, terus ada lagi mantunya sebagai gubernur di Sumatera Selatan. Nah ini yang harus dijaga bagaimana sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat luas itu tetap mengkritisi. Kalau memang itu baik secara kebijakan, baik secara aturan, itu tidak masalah. Tapi ini yang menjadikan problem ketika berbicara itu sudah dinasti, tapi programnya ini tidak sesuai dengan yang sesuai dengan aturan yang terjadi. Nah ini yang harus dikritisi. Tapi kalau memang itu terah menang karena memang dia mencalonkan, karena kan era kita era demokrasi. Jadi ini yang harus dipahami. Tapi ketika kebijakan itu sesuai, tidak ada masalah. Tapi kalau itu tidak sesuai, siapapun pemimpinnya, kritisi itu harus berjalan. Nah itu sebagai mahasiswa harus menangkap itu sebagai momentum, bagaimana bukan sebagai pribadi, tapi sebagai agen of change. Nah itu agen perubahan. Sebagai mahasiswa itu harus berani mengkritisi. Oke ya, paham ya? Baik, terima kasih Pak Riko. Jadi teman-teman kita bisa melihat ya bahwa peran mahasiswa tentunya di sini sangat besar sekali tentunya terkait dengan perkembangan negara kita ke depannya, gitu ya. Jadi pada mata kuliah hukum tata negara ini pada minggu depan saya dan Pak Riko akan masuk pada topik terkait dengan kekuasaan legislatif. Jadi saya ingin teman-teman sebelum masuk pada pertemuan berikutnya mohon untuk dibaca materi berikutnya karena kita akan melaksanakan kuis pada minggu depan. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.